Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Karang. Perkenalkan kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil em, kelompok kami, yaitu pengaruh kebisingan dari kapal pengawas paus terhadap komunikasi paus Orca. Yang dimana kelompok kami beranggotakan, next, ada Imade Agus Wirautama dengan NIM akhiran 001. Kemudian ada saya, Leonardo Jonathan dengan NIM akhiran 075. Kemudian ada Pandegepan dengan NIM akhiran 063. Kemudian ada Putu Diva dengan NIM akhiran 130. Dan ada Mahmud Baifullah dengan NIM akhiran 095. Next. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai sumber kebisingan kapal wisata paus, di mana sumber kebisingan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu jenis-jenis kapal yang digunakan dalam wisata paus, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan kapal, dan juga pola operasi kapal wisata paus. Next. Untuk jenis-jenis kapal wisata paus sendiri, itu terdiri dari 5 jenis yang biasanya sering ditemui, yaitu yang pertama adalah Rigid Hulled Inflatable Boats atau RHIBS. Itu memiliki karakteristik yaitu kapal dengan jenis yang cepat dan juga manuver tinggi. Lalu juga jenis kapal ini termasuk ke dalam aman untuk mendekati paus dan memiliki eh, dan suara dari kapal ini tuh mempengaruhi perilaku paus itu sendiri. Lalu yang kedua ada katamaran, di mana kapal ini sangat stabil di laut yang bergelombang dan mampu untuk menampung lebih banyak penumpang karena dek pengamatannya yang luas dan juga nyaman. Lalu yang ketiga ada kapal pesiar kecil, di mana kapal pesiar ini biasanya memiliki fasilitas lengkap dengan dek pengamatan tinggi dan area dalam ruangan untuk mengamati paus. Dan yang keempat itu ada kapal layar, di mana kapal ini lebih ramah lingkungan dan juga lebih tenang sehingga tidak menimbulkan kebisingan. Lalu yang terakhir ada kanu dan kayak, di mana jenis kapal ini dapat mendekati paus dengan lebih personal dan juga lebih dekat dan juga mengurangi dampak dari kebisingan itu sendiri. Next. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebisingan kapal itu ada tiga, yaitu jenis mesin, kecepatan, dan desain kapal. Yang pertama adalah jenis mesin. Jadi jenis mesin ini eh, beberapa kapal memiliki mesin diesel dan juga mesin listrik. Nah, untuk kapal dengan jenis mesin diesel biasanya lebih berisik karena proses pembakaran internal yang menghasilkan getaran dan kebisingan tinggi. Sedangkan mesin listrik memiliki suara yang lebih tenang karena tidak adanya pembakaran internal dan komponen berisik seperti injektor bahan bakar atau busi. Untuk perawatan mesin sendiri dapat menghasilkan suara yang dapat mengganggu paus. Contohnya apabila mesin tidak terawat dan juga mesin yang sudah lama. Lalu untuk kecepatan, kecepatan tinggi dan rendah menyebabkan beberapa efek yang berbeda. Untuk kecepatan tinggi sendiri memiliki lebih banyak kebisingan karena adanya peningkatan gesekan lambung kapal dengan air dan aktivitas mesin. Dan apabila kapal dalam kecepatan rendah akan mengurangi kebisingan yang biasanya diterapkan di zona perlindungan laut untuk mengurangi dampak pada kehidupan laut. Untuk desain kapal Desain kapal biasanya memiliki desain lambung, yaitu lambung aerodinamis mengurangi gesekan dan turbulensi air sehingga menghasilkan kebisingan yang lebih rendah. Lalu ada sistem propulsi baling-baling dengan desain khusus dapat meminimalkan kavitasi mengurangi kebisingan. Lalu ada juga kapal yang memiliki peredam kebisingan dan insulasi akustik, di mana hal ini dapat mengurangi kebisingan di dalam dan sekitar kapal dengan menyerap dan memblokir suara. Next. Untuk pola operasi kapal wisata paus itu dirancang menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah jarak ke paus. Jadi untuk jarak ke paus ini ada penetapan jarak minimal di mana eh, negara atau organisasi menetapkan hukum untuk jarak minimal eh, wisatawan untuk mengamati paus. Contohnya seperti di US itu mereka
Jarak minimal untuk mengamati paus adalah sekitar 100 yard atau 91 meter. Lalu ada pola pendekatan di mana kapal mendekati paus secara paralel atau dari belakang dengan kecepatan lambat untuk mengurangi gangguan. Lalu kece- lebih baik menggunakan dengan kecepatan rendah, di mana kapal mengurangi kecepatan hingga kurang dari 7 knot atau 13 km per jam pada saat mendekati paus untuk mengurangi kebisingan. Lalu untuk waktu operasi itu ada pembatasan durasi di mana interaksi biasanya dibatasi hingga 30 menit per kelompok paus untuk mengurangi tekanan berkelanjutan. Dan juga batas perjalanan harian hanya sejumlah tertentu kapal yang diizinkan untuk beroperasi setiap hari. Untuk pengamatan terpadu itu biasanya terdapat pemandu berlisensi yang mengedukasi penumpang tentang perilaku dan konservasi paus serta memastikan kapal mengikuti protokol pengamatan yang bertanggung jawab. Lalu penggunaan teknologi. Nah, teknologi canggih ini di mana kapal dilengkapi dengan sonar dan aplikasi pengamatan paus untuk mendekati paus dari jarak aman dan merencanakan rute yang menghindari area konsentrasi paus. Next. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Pandi Gede Gepan dengan NIM akhiran 063 akan menjelaskan tentang karakteristik kebisingan bawah air. Nah, karakteristik kebisingan bawah air ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi ekosistem laut. Kebisingan ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk aktivitas manusia seperti navigasi kapal, kemudian ada pengeboran minyak dan aktivitas militer. Secara umum, kebisingan bawah air dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebisingan kontinu dan kebisingan impulsif. Kebisingan kontinu seperti dari mesin kapal memiliki durasi yang panjang dan stabil, sedangkan kebisingan impulsif seperti ledakan dan memiliki durasi yang pendek tapi dengan intensitas yang tinggi. Kebisingan bawah air yang berdampak signifikan pada kehidupan laut, terutama mamalia seperti paus orca yang sangat bergantung pada komunikasi akustik. Nah, pada karakteristik ini juga akan membahas frekuensi dan intensitas kebisingan yang dihasilkan oleh kapal, kemudian propagasi suara air dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kedalaman, suhu, dan salinitas. Bisa di next. Nah, kemudian frekuensi dan intensitas kebisingan yang dihasilkan oleh kapal pengawas paus. Kapal pengawas paus menghasilkan kebisingan dengan frekuensi dan intensitas yang bervariasi, tergantung pada jenis kapal dan kecepatan operasinya. Sebagai contoh, kebisingan yang dihasilkan oleh kapal pengawas paus berkisar antara 149 hingga 169 desibel pada jarak 1 meter. Dengan peningkatan kebisingan seiring dengan meningkatnya kecepatan kapal. Kebisingan ini terdengar oleh paus hingga jarak 16 km dan dapat mengganggu komunikasi paus hingga jarak 14 km. Selain frekuensi dan intensitas, jenis kapal juga mempengaruhi karakteristik kebisingan yang dihasilkan. Kapal dengan mesin luar atau outboard engines cenderung menghasilkan kebisingan yang lebih kompleks dengan banyak komponen tonal, sementara kapal dengan mesin dalam atau inboard engines menghasilkan kebisingan yang lebih rendah dan lebih sedikit komponen tonal. Kemudian ada beberapa jenis kapal yang memiliki kebisingan yang berbeda-beda. Yang pertama itu Ritz Hull inflatable boats atau kapal karet berkerangka kaku yang sering digunakan dalam pengawas paus karena kecepatan dan manuverabilitasnya yang tinggi. Kebisingan yang dihasilkan oleh kapal ini memiliki puncak antara 70 sampai 400 Hz dengan nada-nada kuat terkait rotasi, mesin, dan baling-baling. Tingkat sumber kebisingan meningkat dari 134 desibel hingga 171 desibel. Kemudian yang kedua adalah kapal inflatable dengan mesin luar. Ini menghasilkan suara kompleks dengan banyak komponen tonal pada frekuensi menengah hingga tinggi. Kebisingan yang dihasilkan oleh jenis kapal ini mencapai tingkat tekan suara maksimum sekitar 127 desibel pada 350 Hz. Yang ketiga yaitu kapal besar dengan mesin diesel di dalam. Kapal besar ini biasanya menghasilkan kebisingan yang kurang intens dan memiliki jumlah sedikit komponen tonal dibandingkan kapal dengan mesin luar. Tingkat tekan suara dari kapal jenis ini lebih rendah pada frekuensi rendah, namun dapat mencapai nilai signifikan pada kecepatan tinggi. Sebuah catatan dalam suatu penelitian mengatakan ada 106 desibel pada
50 kHz pada kecepatan 15 knot. Yang keempat adalah kapal cepat yang berukuran kecil. Ini juga sering digunakan dalam pengawasan paus. Itu memiliki tingkat kebisingan hingga 47 desibel pada berbagai pita frekuensi. Mungkin bisa di next. Nah, selain itu propagasi suara juga dipengaruhi oleh karakteristik kedalaman, suhu, dan salinitas air. Suhu air merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kecepatan dan propagasi suara di bawah air. Suhu mempengaruhi densitas air, dan seiring peningkatan suhu, molekul-molekul air bergerak lebih cepat yang menyebabkan peningkatan kecepatan suara. Kemudian salinitas juga mempengaruhi propagasi, yang dimana mempengaruhi kecepatan suara di bawah air. Peningkatan salinitas meningkatkan densitas air yang gilanya meningkatkan kecepatan suara. Kemudian ada yang ketiga yaitu suhu air. Suhu air mempengaruhi densitas air, dan seiring peningkatan suhu, molekul air bergerak lebih cepat yang menyebabkan peningkatan kecepatan suara. Kedalaman juga mempengaruhi, yang dimana semakin dalam bertambahnya kedalaman yang menyebabkan peningkatan kecepatan suara. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini saya Imade Agus Utama dengan NIM awalan 22 dan akhiran 001 akan menjelaskan mengenai dampak kebisingan terhadap paus orca. Jadi ada 2 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengaruh kebisingan terhadap kemampuan komunikasi paus orca dan perubahan perilaku paus orca terhadap gangguan gelombang suara. Baik, yang pertama yaitu pengaruh kebisingan terhadap kemampuan komunikasi dari paus orca. Yang pertama, mereka akan beradaptasi. Paus orca dapat meningkatkan level suara mereka ketika suara latar belakang meningkat. Contohnya seperti ada suara kapal, paus orca itu dapat meningkatkan level suara mereka menjadi lebih tinggi lagi. Lalu yang kedua ada batasan adaptasi. Jadi walaupun mereka bisa beradaptasi, tetap saja ada batasannya, di mana kebisingan yang terlalu tinggi itu dapat mengganggu kemampuan komunikasi mereka. Yang ketiga yaitu adalah gangguan pendengaran, di mana kebisingan dapat menyebabkan gangguan pada pendengaran paus orca, sehingga mereka tidak dapat mendengar suara lainnya dengan jelas. Oleh karena itu, kebisingan dapat berpotensi mengganggu kemampuan komunikasi paus orca. Dan seperti yang kita semua tahu, paus orca itu adalah salah satu makhluk yang memiliki kebiasaan berburu secara berkelompok. Jadi apabila komunikasi mereka terganggu, otomatis perburuan mereka yang dimana itu mengandalkan kekompakan, yang kuncinya adalah komunikasi, akan terganggu. Selanjutnya yaitu ada perubahan perilaku paus orca terhadap gangguan gelombang suara. Yang pertama yaitu stres. Tentu saja paus orca yang mendapat gangguan gelombang suara yang terus-menerus kan mengalami stres, yang dimana stres ini mereka akan meningkatkan aktivitas atau mengurangi waktu istirahat mereka. Lalu hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam struktur keluarga dan sosial mereka. Yang kedua yaitu pindah tempat, di mana suara yang dihasilkan oleh kapal-kapal pengawas paus itu dapat menyebabkan paus orca terganggu dan memilih untuk pindah ke daerah yang lebih tenang, di mana hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam pola makanan dan aktivitas dalam perburuan mereka. Lalu ada pentingnya memahami di mana dalam penelitian Philips tahun 2019, di mana dinyatakan bahwa beberapa tahun terakhir paus orca telah mengalami penurunan populasi yang signifikan. Maka dari itu penting dari kesadaran dari kita sendiri sebagai manusia yang mengoperasikan kapal pengawas paus untuk lebih memahami dan mencari tahu bagaimana cara untuk mengatasi atau mencari solusi dari hal ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya itu adalah peraturan dan regulasi untuk kita sebagai manusia buat melihat paus. Yang pertama, kita pasti tahu dong kalau bahwasanya paus ini merupakan sebuah hewan liar yang nggak terduga dan dapat bergerak sangat cepat. Jadi kita sebagai manusia itu bolehlah mengagumi paus, tapi
untuk mengagumi paus ini sendiri itu harus kita lihat secara kejauhan. Jadi dilansir dari website Fisheries Gov itu kapal itu diwajibkan untuk menjaga jarak setidaknya 100 meter dari paus. Benar yang tadi dikatakan sama saudari Diva bahwasanya eh, ada hukum federal di Amerika Serikat untuk mengharuskan kapal itu tetap berada 100 meter di perairan Hawaii dan Alaska, 200 meter di perairan pedalaman negara bagian Washington, dan 500 meter eh, dimanapun di perairan Amerika Serikat gitu. Dan juga untuk mengatur kecepatannya, dilansir dari website Federal Register, mengatakan bahwa kecepatan kapal itu harus diatur secara ketat di kawasan yang diketahui sebagai habitat dari paus tersebut. Yang dimana kecepatan maksimum yang bisa ditempuh oleh kapal itu sekitar 10 knot atau lebih rendah untuk mengurangi kebisingan dan risiko tabrakan. Penurunan kecepatan ini tidak hanya membantu mengurangi kemungkinan cedera fisik pada paus, tapi juga mengurangi tingkat stres yang dialami oleh paus akibat kebisingan. Karena dari kebisingan kapal inilah yang dapat mengganggu komunikasi paus yang sangat penting bagi navigasi dan mencari makan serta interaksi sosial dari paus. Oke, Sorry ya. oke. Kemudian peraturan dan regulasi selanjutnya adalah perubahan rute. Jadi dilansir dari website Fisheries NOAA, jadi dengan kita mengarahkan rute kapal jauh dari area yang dikenal sebagai habitat utama dari paus itu, maka dapat mengurangi paparan paus terhadap kebisingan dan risiko tabrakan. Selain itu, dengan mengadopsi seluruh langkah-langkah ini juga, maka dapat tercipta lingkungan laut yang lebih aman dan mendukung pemulihan populasi paus orca, serta meningkatkan keberlanjutan ekosistem laut secara keseluruhan. Bisa di next. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang teknologi dan solusi inovatif, yaitu ada dua. Di sini itu pengembangan kapal yang lebih tenang dan teknologi kebisingan laut. Nah, untuk pengembangan kapal sendiri itu ada 5. Itu teknologi pengembangan kapal yang lebih tenang itu bisa dari peredam bunyi, desain lambung, pulsi elektrik, frekuensi operasi, dan regulasi kecepatan. Nah, untuk peredam bunyi sendiri itu pemanfaatan material peredam bunyi pada komponen mesin kapal, sistem dan sistem lain yang menghasilkan kebisingan dapat menurunkan intensitas suara yang mencapai permukaan air. Nah, untuk desain lambung, modifikasi desain lambung kapal untuk mengurangi gesekan dan turbulensi air yang secara efektif dapat mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh kapal saat beroperasi. Nah, untuk propulsi elektrik, yaitu penerapan teknologi propulsi listrik atau hibrida dapat mengurangi tingkat kebisingan mekanis dari mesin diesel konvensional. Nah, untuk frekuensi operasi, penyesuaian dan pengoptimalan frekuensi operasi mesin dan propulsi kapal dapat mengurangi frekuensi suara yang potensial mengganggu bagi paus dan biota laut lainnya. Nah, untuk regulasi kecepatan, penelitian tentang pengaruh kecepatan kapal terhadap tingkat kebisingan serta pengembangan regulasi yang membatasi kecepatan di kawasan-kawasan sensitif juga menjadi strategi penting yang dipertimbangkan. Next. Nah, untuk teknologi pemantauan kebisingan laut itu ada 2 cara, itu dengan sensor akustik dan GIS, pemodelan akustik. Nah, untuk sensor akustik sendiri, teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur kebisingan yang dihasilkan oleh kapal di lingkungan laut. Sensor ini dirancang untuk dapat merekam suara di bawah air dengan akurasi tinggi, termasuk kebisingan yang dihasilkan oleh populasi kapal, mesin, dan peralatan lainnya. Nah, akustik dalam mengurangi dampak kebisingan kapal, yaitu seperti pemantauan real time, identifikasi zona sensitif, pengukuran efektivitas solusi, dan integrasi dengan sistem pemantauan laut. Yang mana pemantauan real time itu yaitu sensor akustik dapat dipasang di berbagai titik di perairan tempat paus orca berada
untuk secara terus-menerus memantau intensitas dan frekuensi kebisingan. Nah, untuk identifikasi zona sensitif, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sensor akustik, penelitian dan pengelolaan konservasi dapat mengidentifikasi zona-zona sensitif di mana kebisingan dapat berdampak negatif pada komunikasi dan perilaku paus orca. Nah, untuk pengukuran efektivitas solusi, sensor akustik juga digunakan untuk mengukur efektivitas solusi mitigasi kebisingan yang diterapkan seperti penggunaan teknologi. Nah, untuk integrasi dengan sistem pemantauan laut, sensor akustik dapat diintegrasikan dengan sistem pemantauan laut yang lebih luas, seperti jaringan pengamatan satelit atau stasiun pemantauan darat. Nah, untuk GIS dan pemodelan akustik sendiri yaitu dibagi menjadi 4 juga, yaitu di situ ada identifikasi zona sensitif, perencanaan zona konservasi, evaluasi dampak strategi perlindungan, dan integrasi data spesial. Nah, untuk identifikasi zona sensitif itu GIS digunakan untuk memetakan dan mengidentifikasikan zona-zona sensitif di habitat paus orca berdasarkan data kebisingan kapal dan pola pergerakan paus. Nah, untuk perencanaan zona konservasi berdasarkan hasil pemodelan akustik, penelitian dan pengelolaan konservasi dapat merancang zona-zona konservasi di mana aktivitas kapal dibatasi atau diatur untuk mengurangi dampak kebisingan terhadap paus orca. Nah, untuk evaluasi dampak strategi perlindungan, GIS memungkinkan untuk memantau efektivitas strategi perlindungan yang diterapkan seperti penempatan zona-zona larang kapal atau penyesuaian jalur pelayaran untuk minimalkan gangguan akustik terhadap paus orca. Nah, untuk integrasi data spesial, data dari sensor akustik dengan platform GIS memungkinkan untuk analisis yang lebih holistik tentang dampak kebisingan kapal terhadap lingkungan laut secara keseluruhan. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Oke, selanjutnya kita mau diskusi mengenai hasil yang sudah kita presentasikan. Nah, um, guys, tadi kan ada kayak menjelaskan kebisingan yang dihasilkan kapal pengawas terhadap paus. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaannya terhadap paus orca jantan ataupun ke paus orca betina? Oh, oke. Aku izin jawab ya, pertanyaan dari Jo. Dari pemahaman aku sendiri, eh, dampak yang didapat itu sebenarnya mirip-mirip, tapi ada perbedaan. Jadi soalnya paus orca itu sendiri kan, yang di pemimpinnya itu adalah biasa paus orca betina. Jadi di mana itu dapat mengganggu komunikasi mereka, lebih lebih berdampak kepada paus orca betina daripada paus jantan yang di mana memiliki kebiasaan untuk berjalan sendiri atau dalam kelompok kecil. Mungkin itu. Oke deh, thank you Gus. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya juga nih ke Jo ya ini pertanyaannya. Tadi udah dijelasin juga kan, ini ada terbesak pertanyaan nih. Langkah-langkah apa saja sih yang mesti diperhatikan agar kebisingan kapal tidak mengganggu aktivitas terhadap kehidupan paus orca? Oke, jadi kalau itu sesuai sama apa yang tadi udah jelasin, di mana ada 3 hal sih Gus, kayak ada apa namanya jarak, di mana tadi ada jarak itu kan ada tiga kategori, di mana 100 meter, 200 meter, sama 500 meter. Terus juga ada kecepatan, itu di mana batasnya itu 10 knot, kalau bisa lebih kurang dari 10 knot itu lebih baik. Terus juga yang ketiga itu ada perubahan rute, jadi misalnya dari kapal A mau kemana, yang dimana ngelewatin habitat dari paus, maka kalau bisa dirubah dikit rutenya biar tidak mengganggu ekosistem dari paus tersebut. Gitu sih, Gus. Oke, oke. Terima kasih. Aku mau tanya juga dong. Jadi bagaimana sih hubungan antara kedalaman, salinitas, suhu air itu mempengaruhi propagasi suara bawah air yang dihasilkan kapal pengawas paus?
Oh, oke, makasih pertanyaannya Diva. Mungkin aku coba jawab ya. Nah, jadi yang udah aku sempat paparin tadi, memang sih dari karakteristik kapal itu memiliki tingkat kebisingan untuk mengganggu ekosistem di bawah air. Namun di luar hal itu ada juga faktor-faktor pendukung atau yang mempengaruhinya sehingga menyebabkan suara itu berubah secara signifikan. Nah, ketiga faktor itu adalah suhu, salinitas, dan kedalaman. Faktor-faktor tersebut menciptakan kondisi propagasi suara yang kompleks di bawah air, misalnya di perairan dangkal. Suhu seringkali menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kecepatan suara, sementara di perairan dalam, tekanan atau kedalaman dan salinitas memainkan peran yang lebih signifikan. Gradien suhu di permukaan laut dan peningkatan salinitas dengan kedalaman seringkali menghasilkan lapisan dengan kecepatan suara yang berbeda, yang dapat menyebabkan refraksi dan refleksi gelombang suara. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam suhu atau salinitas dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam propagasi suara. Nah, ini mempengaruhi jangkauan deteksi akustik dan komunikasi di bawah air. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya mau bertanya kepada teman-teman, mungkin bisa dijawab yang bisa menjawab. Pertanyaan saya, kebisingan dari kapal pengawas paus itu apakah berpengaruh ya juga terhadap sistem migrasi mereka? Karena yang seperti dijelaskan tadi kan sempat mengganggu lah komunikasi mereka. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Gepan ya. Di sini seperti yang tadi sudah saya baca dari populasi paus orca sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada residen dan transien. Populasi residen itu cenderung memiliki wilayah tetap, jadi mereka tidak bermigrasi. Sebaliknya, populasi transien itu mereka sering bermigrasi. Jadi apabila ada gangguan gelombang suara yang terlalu tinggi atau mengganggu dari komunikasi paus orca, baik populasi residen atau transien, di mana mereka berbeda kan ini sebenarnya pola migrasinya. Ada yang bermigrasi dan juga tidak. Itu akan mereka akan pergi dari tempat yang di mana mereka merasa terganggu komunikasinya. Mungkin itu ya yang jawaban yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih. Izin bertanya nih tentang yang tadi, tentang yang kecepatan yang tinggi itu dapat mempengaruhi tingkat kebisingan tuh, bagaimana sih kecepatan tinggi dapat mempengaruhi tingkat kebisingan kapal? Oke, aku izin jawab pertanyaannya. Jadi, tadi kan sempat dijelaskan mengenai eh, kecepatan tinggi ini cenderung menghasilkan kebisingan lebih besar karena peningkatan gesekan antara lambung kapal dan air serta peningkatan aktivitas mesin. Nah, gesekan yang dimaksud ini itu menciptakan turbulensi di air yang menghasilkan suara tambahan, sementara mesin yang bekerja lebih keras pada kecepatan tinggi memproduksi lebih banyak getaran dan juga suara mekanis. Jadi, suara yang hanya dari mesin itu ditambah lagi karena kecepatannya tinggi menghasilkan suara tambahan dari turbulensi di air. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, di sini aku ingin satu pertanyaan ya. Eh, Apa sih yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum untuk membantu melindungi paus orca dari dampak kebisingan kapal pengawas paus terhadap paus orca? Terima kasih. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Izin untuk menjawab ya dari pertanyaannya Saudara Agus tadi, masalah masyarakat untuk mendukungnya tuh, ya, masyarakat tuh bisa ikut dukung konservasi dengan mendukung aturan ketat tentang kebisingan kapal, serta mendukung riset dan edukasi tentang dampak lingkungan bagi paus orca. Tuh, sekian, terima kasih. Oke guys, kira-kira ada yang mau tanya-tanya lagi? Dari aku sih cukup ya. Oke.
Oke, baik. Mungkin Boleh sekian tutup, Pak. dari diskusi dan presentasi dari kelompok 17. Terima kasih kepada Pak Karang selaku dosen akustik lautan dan direksi bawah air. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Dan terima kasih sekali lagi.